Halo sahabat-sahabat semuanya, malam ini kita bersama-sama pemuda-pemuda dari Desa Padang Cahya dari berbagai pemangku yang terkumpul dalam satu pemikiran. Rencananya malam ini kita mendatangi salah satu calon kandidat kepala desa untuk Desa Padang Cahya periode 2022-2026. Jadi tujuan kita adalah untuk mengenal lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, lebih intim lagi siapa sih calon-calon kita yang akan memimpin Padang Cahya ke depannya, supaya bisa kalau kita lebih kenal lebih baik, bisa menentukan mana calon yang paling baik untuk Padang Cahya ke depannya. Nah, sahabat semuanya, di samping kita adalah salah satu calon kandidat kepala desa nomor urut 2. Beliau adalah namanya Bapak Martoni. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barusan dari acara apa, Pak? Acara undangan tadi ada yang kebetulan ada masyarakat kita yang punya ratus, ada yang habis meninggal kemarin. Dari tempat nyeratus itu. Ini tahlilan, Pak ya? Iya, tahlilan. Jadi tadi itu rencananya kita mau datang 8:30, tapi karena beliau masih ada acara, jadi ya kita mundur sedikit gitu, sahabat-sahabat. Nah, jadi di sini Pak, kami pengen ngobrol-ngobrol santai, Pak ya. Pengen mengenal Bapak juga secara pribadi gitu, Pak ya. Dan juga mungkin nanti ke depan ada beberapa obrolan yang lebih ke program kerjanya, visi-visinya seperti itu, Pak. Iya. Untuk yang pertama, Pak, mungkin bisa dijelaskan profil Bapak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bersilaturahmi di rumah kediaman atas nama saya Bapak Martoni selaku salah satu calon dari untuk berkiprah ke depan ini di konferensi ini. Dan selawat serta salam selalu kita panjatkan keridhaan baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dilimpah curakannya serta selalu diakuinya sebagai umatnya sampai kelak di yaumil akhir. Amin. Adik-adik semuanya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Namun sebelumnya juga saya mohon maaf karena segala persiapan memang nggak ada. Karena yang mungkin ini termasuknya dadakan gitu kan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya segala usaha juga ya seperti ini keadaan. Nah, namun semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada adik-adik semuanya. Saya juga mengucapkan sangat mengapresiasi kepada adik-adik semuanya atas kunjungan ke tempat tinggal kami di sini, yaitu tujuannya yaitu untuk bersilaturahmi kepada salah satu calon untuk ke depan ini. Nah, masalah yang selanjutnya ya mungkin Profil Pak, tentang Bapak. Misi. Pertama, ya nama saya sebagai Tony. Ya, saya kelahiran asli dari Pembalak ini, ya kelahiran 1969 dan sudah berkeluarga, punya anak tiga. Ya. Lahir di Pokon mana, Pak? Lahirnya di Pembalak. Pembalak sini, Pak ya? Di sini, asli di sini. Nah, seperti itu. Dan saya kebetulan menjabat pemangku di Ulok Borneo ini dan maka tinggal di sini. Jadi Bapak sekarang
adalah pemangku di Pulau Benua. Jadi Bapak asli tinggal di sini, lahir di sini, tinggal di sini gitu sampai sekarang Pak ya. Iya. Jadi untuk secara pengetahuan di lingkungan Padang Cahya, Bapak berarti sudah hafal gitu lah Pak ya. Ya sebatas ya masalah kalau di lingkungan ya mungkin sedikit banyaknya sudah mengetahui ya, baik dari yang di pematang di atas itu ataupun di bagian yang di bedeng atau di makupinya. Lalu Pak, mungkin bisa dipaparkan tentang motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Gitu. Ya. Saya itu bermotivasi di awalnya ya karena saya itu bukan bermotivasi karena adanya anggaran atau ADD yang banyak yang besar gitu Mas. Tapi saya bermotivasi seandainya mungkin kalau saya ada amanah ya untuk membangun bersama-sama dengan masyarakat kita, membangun pemerintah untuk ke depan ini. Dan juga sebelum itu juga saya ya memang tujuannya bukan untuk disanjung atau untuk dihormati. Saya itu siap untuk menjadi pelayan masyarakatnya, mengabdi Pak ya, istilahnya Pak ya. Kalau memang ada amanah. Untuk Padang Cahya itu sekarang nominal ADD itu berapa Pak nilainya? Perkiraan kalau kemarin itu 1,2 sekian lah gitu Pak ya. Lumayan besar Pak ya. Ya lumayan. Sebenarnya dengan segitu pasti banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun Padang Cahya ini tentunya Pak ya. Ya insya Allah itu kan sebenarnya ya disesuaikan berapa yang kita, karena itu tiap tahun itu tidak sama itu. Jadi tiap tahun berbeda, apalagi kalau musim Covid ini kan termasuk dananya itu diarahkan ke Covid sama BLT. Oh, lebih fokus ke sana. Fokusnya di sana. Seperti tahun ini juga kalau nggak salah saya dengar itu untuk fisiknya itu cuma 35%. Iya. Jadi selain itu larinya ke pengoptimalan pengendalian ini mungkin. Iya, Covid sama BLT itu. Iya. Terus Bapak selama ini kan dalam bergerak itu pasti ada kayak inspirasi, gitu Pak. Jadi kami pengen tahu siapa sih tokoh favorit Bapak gitu, tokoh inspirasi Bapak yang bisa mengilhami setiap pemikiran Bapak gitu. Oh gitu ya. Iya. Tokoh-tokoh itu ya mungkin pertama itu dulu saya itu tokoh itu sekarang udah meninggal, Bapak almarhum Pratin yang Negeri Agung itu Bapak Sukni. Oh iya. Itu tuh. Lalu sejauh ini Pak, Bapak Martoni dalam mencalonkan diri persiapannya sudah sejauh mana gitu Pak? Kalau persiapan ya sebenarnya saya persiapkan itu memang dari awal saya memikirkan saya itu cuman mempersiapkan mampu apa enggak saya itu untuk menjalani kalau semuanya ada amanah. Pertama, saya itu siap enggak menjadi kota sampah, artinya siap enggak menampung keluhan apa hujatan dari masyarakat, karena semuanya itu baik dari anak-anak juga harus didengarkan, dari kalau yang muda yang tua yang ibu-ibu juga harus didengarkan juga. Nah jadi kan intinya itu kebanyakan itu untuk di Pekuan ini kan ya kalau pujian sih ya siapa yang enggak ini kan, tapi yang sebaliknya itu siap enggak kita menampungnya. Nah itu yang pertama. Nah yang keduanya yaitu siap enggak untuk menjalankan ADD itu maksimal mungkin sesuai dengan ya kriteria apa yang sudah dianggarkan di semua dana-dananya itu untuk peruntukannya. Jadi intinya bahwa setelah
semua itu terjawab, Iya. maka intinya adalah memutuskan untuk menyalon berarti sudah siap Pak ya. Insya Allah siap. Ya, seperti itu Pak ya. Berarti Sambil minum. terus selanjutnya Pak, mungkin ada pertanyaan seperti ini, bahwa kami ingin tahu, masyarakat Parangsaya mungkin ingin tahu apa sih faktor kelebihan Bapak pembeda gitu Pak ya, faktor pembeda dari Bapak dengan calon-calon yang lain, yang mana itu faktor itu sangat sangat apa namanya menjadi penunjang nanti ketika Bapak menjadi kepala desa, dan lalu ini juga yang menjadi faktor masyarakat itu harus memilih Bapak gitu, Pak. Mungkin Bapak punya kelebihan apa gitu Pak? Kalau pembeda atau kelebihan itu saya nggak bisa mengatakan apalah kelebihan saya, apa bedanya dengan saya dengan yang calon yang lain. Mungkin yang menilai itu atau yang membedakan itu ya yang melihat saya gitu. Jadi biar masyarakat yang menilai gitu. Iya itu. Kalau masalah yang itu saya nggak memikirkan itu. Ya apa yang saya itu kan dari keikhlasan, dari niat hati itu yang saya mau lakukan. Ya. Kalau masalah yang janji atau apa-apa itu semua tidak ada, karena semuanya itu misalnya kita menjanjikan mau ini mau itu, kalau nggak sesuai dengan dananya bagaimana kita melakukan. Nah itu otomatis kan ada tuntutan dari masyarakat. Nah Jadi ini luar biasa ya, sebenarnya beliau ini kayaknya merendah aja sebenarnya. ya memang itu adanya. Ini merendah aja sebenarnya. Kalau untuk ini Pak, pengalaman berorganisasi gitu mungkin sebelumnya? Organisasi. Iya, organisasi kemudaan mungkin sebelumnya pas Bapak muda gitu, atau apa gitu. Kalau organisasi ya dulu memang pernah dulu ya, seperti masih muda kan ya, masih belum kayak gini itu sebagai apa semodernnya kan. Iya. Ya kalau misalnya di pemudaan itu ya di Karang Taruna juga masih rombongan Pak Habiburdin dulu. Nah termasuk kepala ketuanya Pak Habiburdin, sekretarisnya termasuk sekretarisnya Bang Herulana, terus ya itu yang kalau masalah yang masih Karang Taruna. Jadi sudah aktif dari dulu Pak. Iya. Ya? Lalu Pak, ketika nanti Bapak menjabat sebagai kepala desa Pak, hal utama, hal paling krusial, paling utama itu apa yang ingin Bapak benahi dari lingkungan kita ini Pak? Ya itu ya pertama itu kan memang tujuan ya untuk kedepannya ini kan yang pertama yaitu membangun bersama masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang keduanya yaitu mewujudkan pemerintahan Pekon yang bersih dan bermartabat. Ya. Jadi bersih secara mungkin administrasi atau secara lingkungan gitu Pak? Bukan, ya maksudnya kan di lingkungannya apa aparatnya itu kan harus ya jangan ada, pokoknya ada dengan ada main apa lah itu. Oh itu iya. gitu kan. Iya, benar. Termasuk lingkungan juga bersih gitu Pak ya? Iya. Iya, baik. Lalu bicara ini Pak, visi misi Pak. Jadi yang menjadi poin-poin Bapak itu apa? Jadi visi misi Bapak untuk menjalankan? Ya visi-visinya itu kan, visi-misinya itu yaitu ya bersatu membangun dengan masyarakat itu untuk membangun Pekon dan mengedepankan kepentingan masyarakat itu. Jadi membangun dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Iya, bersatu dengan masyarakat itu. Yang keduanya itu ya misinya yaitu mewujudkan pemerintahan Pekon yang jujur, adil dan bermartabat itu. Jujur, adil dan martabat. Iya. Dan juga selanjutnya itu menciptakan meningkatkan kesehatan dan masyarakat. ya keamanan dan kesejahteraan
kita mendinamiskan keagamaan dan budaya. Gitu. Kalau untuk apa namanya, selama ini penglihatan Bapak perkembangan kebudayaan di Parancah ini gimana, Pak? Perkembangan kebudayaan ini termasuknya belum ada itunya apa ya, memang banyak itu yang harus kita budayakan, tapi termasuknya untuk wadahnya itu kan termasuknya belum ada lah. Ya. Karena seperti di atas itu kan ada yang kuda lumping apa itu. Nah, terus untuk tari-tarian yang lainnya itu kan belum ada apa wadahnya gitu kan. Nah, jadi kan kalau bisa nanti kan kita semuanya kita tingkatkan semua itu. Nah, jadi kan untuk kedepan itu ya seperti itu. Apa yang untuk program itu ya istilahnya kalau kemungkinan di tiap pemangku itu kan beda-beda. Beda-beda permintaan apa yang mau dibangun. Nah, jadi kita nanti itu kan istilahnya kita jemput bola dari bawah. Jadi apa yang harus dibangun di tempat pemangku itu masing-masing itu harus dimusyawarahkan di pemangku itu masing-masingnya sesuai dengan kesepakatan tempat masing-masing. Setelah itu baru diusung, kita ambil ke Pekon, dimusyawarahkan di situ, dan ada perwakilan dari masyarakatnya untuk mendampingi pemangkunya membawa usulan tersebut. Jadi itu pengamalan dari sila keempat ya. Ya nggak tahu itu. Untuk mewujudkan apa sila kelima itu sosial. Nah, mungkin selanjutnya kita mau diskusi dengan kawan-kawan, Pak. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau permintaan gitu. Baik, silakan forum dibuka untuk kita semua. Ayo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Martini, Ya. di dalam visi misi tadi saya menggarisbawahi tentang apa tadi Pak, pembangunan Ya. dalam visi misi Bapak. Iya. Dalam Membangun bersatu, membangun dengan dengan masyarakat, dengan membangun Pekon dan Ya. untuk mengedepankan Intinya lah, masyarakatnya. membangun kan ya. Iya. Di dalam membangun ini Pak, seandainya Bapak nanti Ya. menerima amanah, Amin. apakah Bapak sudah memiliki rancangan untuk pembangunan itu sesuai tepat sasaran gitu? Ya. Bagaimana di desa kita ini kan, menurut saya ya, Ya. desa kita ini memiliki potensi di bidang yang paling kelihatan lah, itu di bidang pariwisata. Ya. Maksud saya untuk strategi Bapak untuk di bidang itu khususnya, apakah Bapak sudah memiliki strategi untuk pembangunan agar bisa dirasakan oleh masyarakat? Seperti itu. Ya. Kalau misalnya ya di pariwisata, ya misalnya kan seperti di sini kan sudah ada yang mungkin bukan sekelumit warga kita sendiri yang sudah mengetahui dan pernah meninjau kan, seperti yang di yang di Lima Kunci itu kan. Iya. Ya, itu kan Salah satu. salah satunya, dan mungkin banyak lagi yang potensi-potensi yang lain seperti yang di Wai Panas ini juga kan termasuk aset juga ini. Ya, Kalau ya. memang bisa kita Kelola. kelola. Nah, jadi kan itu kan seperti yang di Lima Kunci itu kan termasuknya tinggal ya pemerhatian lagi dari Pekon kita kan. Bagaimana arahnya, gimana teknisnya ke depan ini, kalau memang bisa kita untuk tingkatkan lebih baik dan maksimal kan. Ya. Nah, jadi kan itu semuanya ya lupa juga kita minta ya ahlinya, gimana nanti masukan dari mereka itu kalau bisa untuk dibangun sesuai dengan apa yang bisa didana dari Pekon. Ya. Pertama kita mendekati yang punya wilayah tersebut,
karena itu termasuk udah pribadi kan. Iya. Nah jadi kan bagaimana solusinya kalau seumpamanya memang bisa kerjasama dengan Pokon. Nah itu. Terima kasih Pak. Jadi memang tujuan kita adalah untuk sukses intinya di dalam bidang itu ya Pak. Iya. Tapi kan di sini adakah strategi Bapak gitu untuk bagaimana sih agar itu sukses gitu maksudnya? Iya. Nah, jadi adakah rancangan ataukah Bapak akan menyediakan sebuah wadah untuk pengelolaan itu ataukah itu bagaimana? Sebatas ini memang belum ada rancangan yang betul-betul untuk memajukan itu kan. Ya intinya kita ya minta gimana perhatian dari kalau ada masukan dari yang bisa memperhatikan keadaan untuk membangun pariwisata tersebut. Baik, saya cukup, silakan untuk teman-teman yang bertanya. Oke, sahabat, bahwa berikut ada bincang-bincang kita dengan Bapak Martoni, calon kepala desa nomor urut 2. Nah, sebelum kita tutup bincang-bincang ini, kita mau kasih kesempatan buat Bapak Martoni untuk menyampaikan. Ini kan nanti mau ditayangkan pas hari kampanye, Pak. Iya. Jadi silakan Bapak untuk memanfaatkan waktu penutupan untuk kampanye, Iya. untuk memilih Bapak gitu. Iya. Silakan Pak. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masyarakat ya? Iya. Baik, perkenankanlah saya sebagai calon Pratin Konparan Jaya dengan nomor urut 2. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Martoni, asli kelahiran dari Pokon Balat, Parang Jaya, dan berdomisili di Pulau Bernung. Kepada seluruh masyarakat Kon Balat Parang Jaya, di sini saya memperkenalkan dan mengucapkan pada seluruh masyarakat Kon Parang Jaya supaya jangan lupa pada tanggal 23 Februari nanti kalau bisa jangan sampai golput. Artinya siapapun yang akan dipilih ya jangan sampai tidak memilih. Nah, di sini saya bermotivasi untuk mencalonkan Pratin Kon Parang Jaya ke depan ini untuk membangun Kon Parang Jaya bersama-sama dengan masyarakat dan bersama-sama untuk mengedepankan kepentingan masyarakat kita di Kon Parang Jaya ini. Nah, pertama dan juga pemerintahan Pokon yang adil, jujur, dan bermartabat, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan kesehatan, dan juga mendinamiskan agama kita dan budaya kita di Kon Parang Jaya ini. Dan itulah sebagai visi misi saya untuk ke depan ini. Nah, semoga kita bisa satu misi. Pilih nomor 2, Bapak Martoni. Tambahan, jangan lupa untuk tanggal 23 seperti disampaikan tadi Bapak Martoni, untuk datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, jangan sampai golput. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dengan calon-calon kita yang lainnya. Pantang terus, nanti kita juga akan bikin perjalanan dari pemilihan sampai kepada hasilnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.